Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini insyaallah kita akan masuk ke materi selanjutnya setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, yaitu berkaitan dengan hukum perkawinan 2. Jadi kenapa ada kodifikasi hukum perkawinan 1, hukum perkawinan 2, bahkan nanti ada hukum perkawinan 3. Kita menyesuaikan di kitab undang-undang konfirmasi hukum Islam, yang di situ kodifikasinya seperti itu. Karena kita berbicara bagaimana perdata Islam di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukum perkawinan 2. Nah, jadi dalam pembahasan di hukum perkawinan 2 itu ada 6 pembahasan, yaitu pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya warna merah kita akan membahas itu, karena kalau kita bahas semua akan sangat panjang dan nomor 3 sampai 6 itu punya kolerasi yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana pencegahan perkawinan. Nah, jadi di perdata Islam dikenal dengan istilah pencegahan perkawinan. Apa itu? Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Jadi kita garis bawahi ya, sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam yang termuat di Undang-Undang Perkawinan di pasal 13, yaitu dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Nah, jadi ada istilah pencegahan perkawinan itu rekan-rekan. Jadi di pasal 13 Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dibahas tentang itu. Nah, apa yang bisa dicegah, kenapa perkawinan itu bisa dicegah? Ketika calon suami atau calon istri tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Nah, di situ bisa dicegah. Apakah bisa terjadi? Bisa. Jadi ada kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi bahwa calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan itu tidak memenuhi syarat. Misalkan kita contohkan ternyata calon mempelai suami atau istri itu mempunyai hubungan semenda atau saudara sesusuan. Nah, karena itu sulit terdeteksi. Nah, ketika dalam hal ini sudah mendaftar misalkan di KUA dan terdeteksi baru setelah mendaftar, maka boleh dicegah. Boleh dicegah perkawinan itu, boleh dibatalkan pendaftaran itu dengan mekanisme yang telah diatur. Nah, itu contohnya ya. Jadi kan kalau saudara sesusuan itu biasanya, makanya berhati-hati ketika dalam mendidik anak atau mengasuh. Ketika ada air susu orang lain yang masuk, maka dengan anak orang yang menyusui tadi, maka tidak boleh adanya perkawinan, karena itu disebut saudara semenda atau sesusuan ya. Sebab-sebab yang lain banyak, misalkan ya hal-hal yang tidak membolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah, itulah yang mencegahnya. Misalkan ternyata dia saudara, kan banyak sekarang yang saudara terpisah dipertemukan, ternyata mau menikah ternyata mereka saudara. Nah, itu bisa dicegah. Nah, adapun syarat pencegahan perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu syarat material, yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Di antaranya itu tentang larangan adanya atau dilakukannya suatu perkawinan. Nah, jadi syaratnya material. Kemudian syarat administratif, yaitu syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan. Jadi laki-laki maupun wanita, saksi dan wali, dan pelaksana akad nikahnya. Oke, mungkin ini bisa dipahami. Dan
Siapa yang dapat mencegah perkawinan itu? Yang pertama, menurut di pasal 14 lanjutan pasal tadi di Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu boleh mencegah. Jadi ada catatan, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Misalkan kita seperti contoh yang pertama tadi, ibu yang menyusui tadi, dia yang mencegah misalkan, walaupun dia tidak punya nasab dengan salah satu mempelai, cuma dia pernah menyusui, memberikan saksi, maka berhak dibatalkan. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang tersebut pada ayat 1 pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah dari calon mempelai berada di bawah pengampuan. Nah, artinya pengasuhan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya yang mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut dalam ayat 1 pasal ini. Nah, jadi teman-teman, ketika hal-hal terdeteksi ternyata ada larangan perkawinan, padahal sudah mendaftar, maka orang-orang yang disebutkan di pasal 1 ini, di ayat 1 pasal 14 ini berhak untuk, ataupun di pasal 2 nya berhak untuk mencegah perkawinan. Jadi di pencegahan perkawinan ini ada hal-hal yang menjadi larangannya. Sebenarnya yang sudah kita bahas yang lalu itu larangan perkawinan. Misalnya di pasal 39 disebutkan adanya karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian sesusuan. Nah, itu yang menjadi larangan kawin tapi tidak diketahui sebelumnya mendaftar, lalu ketika diketahui sebelum adanya akad, maka boleh dicegah perkawinannya. Kemudian pasal 40 juga disebutkan di Undang-Undang Perkawinan itu ya, yang sebab-sebab kenapa dicegah perkawinannya itu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, kemudian seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Nah, jadi itu juga menjadi sebab kenapa di perkawinan dicegah. Kemudian ada di pasal 41 juga, seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang punya hubungan pertalian nasab dan sesuai dengan istrinya. Nah, jadi tidak benar ketika ada satu orang laki-laki memadu dua orang istri kakak beradik misalkan, itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Kemudian ada saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya, wanita dengan bibinya atau kemenakannya, itu ya. Jadi hal-hal seperti itu menjadi sebab dalam pencegahan perkawinan. Jadi ketika ternyata yang mau dimadunya itu adalah saudara dari istri, maka berhak untuk dicegah perkawinannya. Nah, bagaimana misalkan dia sudah cerai dengan istri sebelumnya misalkan, hal itu juga tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak haji tetapi masih dalam masa iddah. Jadi ketika dalam masa iddah tidak boleh juga dilangsungkan perkawinan, maka berhak dicegah oleh orang-orang yang disebutkan di pasal sebelumnya tadi ya, termasuk agama. Jadi agama ada misalkan pura-pura Islam tapi ternyata dia belum melakukan ucap syahadat dan belum secara resmi beragama Islam, maka boleh dicegah perkawinannya. Nah, ada juga yang ulama-ulama yang bahas di pencegahan perkawinan ini berkaitan dengan sekufu. Nah, kufu itu kan setara sekufu. Mungkin kita sudah pernah bahas kufu itu, tapi di jumhur ulama ini tidak menjadi sebuah sebab untuk dicegah perkawinan ya. Jadi pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fikih biasa disebut dengan i'tiradun. Ya, di kitab fikih juga ada dibahas i'tiradun, yaitu pencegahan perkawinan yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kafaah atau mahar. Nah, anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal kafaah dan mahar. Ulama yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti di kalangan ulama Hanafiyah dan Syiah
bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Nah, jadi jika tidak melibatkan wali juga di kitab-kitab fikih ya ini ya. Tapi di KHI di undang-undang perkawinan tidak menjadi hal yang menjadi sebabnya. Itu ya tentang. Nah, tapi di dalam KHI pasal 61 disebutkan bahwa tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan. Nah, ini benar di KHI tidak sekufu atau setara atau tidak bisa menjadi alasan untuk dicegahnya perkawinan. Nah, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama, itu ikhtilafu ad-din, ikhtilafuddin. Nah, kecuali tidak setara dalam hak agama baru boleh jadikan alasan. Ini komunitas hukum Islam ini yang kita pakai di negara kita ya. Walaupun ada di kitab fikih tadi seperti di ulama Hanafiyah maupun di golongan Syiah juga ada yang menjadikan kafaah ini menjadi dilarangnya ataupun dicegahnya perkawinan. Agak ribet kalau kita menerapkan itu ya. Jadi kita memakai yang KHI. Itu jadi yang berhak tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian bagaimana kemudian mengajukan pencegahan ini sudah terdaftar. Nah, selanjutnya bisa ditarik permohonan itu ataupun melalui keputusan pengadilan agama. Dalam pasal 16 Undang-Undang Perkawinan disebutkan pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan dalam pasal-pasal yang disebutkan tadi tidak dipenuhi. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud, pasal ini terlebih lanjut dalam peraturan undang-undangan. Ya itu ya, jadi pejabat yang berhak itu ada di pengadilan agama maupun di pencatatan dari konsul urusan agama. Jadi pencatat perkawinan diajukan kepada pengadilan, pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pencatat perkawinan sudah daftar, kemudian dilaporkan ke pengadilan, dimasukkan permohonan ke pengadilan agama, juga dilaporkan kepada pencatat perkawinan dalam hal ini KUA. Nah, di situ disebutkan ataupun dilaksanakan daripada proses pencegahan perkawinan. Jadi berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa pencegahan dapat dibatalkan oleh 1. Putusan pengadilan, 2. Yang mengajukan dengan menarik kembali permohonannya. Kita masuk ke pembatalan perkawinan. Nah, ini 2 hal yang menarik dibahas. Tadi pencegahan ketika terdeteksi atau terbukti sebelum perkawinan adanya syarat yang tidak dipenuhi maka bisa dicegah. Tetapi bagaimana ketika ternyata sudah nikah, sudah melaksanakan perkawinan, ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi diketahui ke belakangan. Nah, maka ada yang namanya mekanisme pembatalan perkawinan. Misalkan tadi ada saudara sesusuan, misalkan baru ketahuan setelah nikah ternyata mereka ini pasangan suami istri adalah saudara sesusuan atau saudara semenda, maka ada namanya mekanisme pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jadi syarat dan rukun yang dari agamanya masing-masing itu yang menentukan boleh tidaknya batal perkawinan. Jika tidak memenuhi syarat dan rukun ternyata maka boleh dibatalkan perkawinan itu. Nah, ini di pasal 22 disebutkan boleh dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Nah, ya, ini pembatalan perkawinan. Nah, ada sebab-sebabnya, ini hampir sama dengan sebab-sebab tadi. Termasuk belum mencapai usia untuk kawin itu bisa diajukan pembatalan perkawinan. Kemudian ada yang menarik di sini yaitu adanya perkawinan yang dilakukan meskipun ada pencegahan, ini dia. Nah, yang terakhir itu, jadi tadi sebenarnya sudah mau dicegah tapi tetap dilangsungkan karena ngeyel misalkan, maka itu bisa dibatalkan perkawinannya juga ya.
Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, pertanyaannya bagaimana misalkan ternyata perkawinan itu sudah berlangsung lama, sudah punya anak, sudah punya harta dan segala macamnya. Jadi di Undang-Undang Perkawinan juga dijelaskan itu. Nah, di pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 75 dan 76 dan juga pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, yaitu anak-anak yang dilahirkan tetap dia mempunyai hak nasab, dia tetap mempunyai hak anak ya. Kemudian pembatalan karena salah satu dari suami istri murtad, kemudian suami istri bertindak dengan etikat baik, pihak ketiga selama mereka memperoleh hak-hak yang beretikat baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi anak-anak yang dilahirkan dalam proses itu walaupun ternyata dibatalkan suatu hari perkawinannya tetap mempunyai kedudukan hukum tetap. Nah, dalam KHI pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Penetapan hukum ditetapkan atas prinsip al-bara'ah al-asliyah, yaitu hukum suatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana, yaitu ditetapkan hukum yang ada sebagaimana adanya. Itu kaidah fikih daripada pertanyaan misalkan bagaimana anak yang statusnya menjadi anak yang perkawinan dibatalkan di orang tuanya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pencegahan dan pembatalan perkawinan adalah usaha untuk memutuskan perkawinan. Dalam pencegahan perkawinan tersebut belum terlaksana, sedangkan dalam pembatalan perkawinan tersebut sudah terlaksana. Jadi garis itu bawahi kalau pencegahan itu belum, kalau pembatalan itu sudah. Pencegahan dan pembatalan perkawinan itu bisa dilakukan jika syarat dan hukumnya pernikahan tidak terpenuhi. Jadi ketika syarat dan hukum tidak dipenuhi dalam keadaan tidak tahu, maka pencegahan dan pembatalan perkawinan itu harus didasarkan Undang-Undang Perkawinan juga berdasarkan atas KHI. Itu semoga bisa dipahami. Nanti bahannya saya kirim di grup. Kalau ada yang didiskusikan silahkan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.